Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk lagi, lanjut pembahasan kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Masih di pembahasan ma'rifah nakirah. Sekarang pembagian domir muttasil berdasarkan kedudukannya. Ya, sekarang kita sudah mau lihat domir berdasarkan i'rabnya. Kata beliau wayang qasimul muttasil, dan muttasil itu terbagi ila ke, domir muttasil terbagi ke marfu'in wa mansubin wa majrurin. Jadi kalau domirnya adalah domir muttasil bersambung, maka bisa marfu, bisa mansub, dan bisa majrur. Ternyata iya, kalau domirnya bersambung. Dan yang kita butuhkan di tahap ini adalah perhatikan bentuk domir rofa, nasab, jer kalau bersambung. Supaya nanti dalam baca kitab kita langsung kenal. Oh, ini bersambung dan pasti rofa. Ini bersambung pasti nasab. Ini bersambung pasti jer. Kalau untuk tahap ini. Iya. Fal marfu'nah, yang marfu contohnya darabtu. Iya, mana domir rofanya? Tu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba. Domir apa? Domir apa? Mustatir. Ini pembagiannya siapa tadi? Saya paham. Dorobat domir apa? Mustatir. Di pembagiannya muttasil. Muttasil pembagiannya siapa? Bariz. Gimana itu? Hah? Doroba domirnya apa? Mustatir. Mustatir dari muttasil. Muttasil pembagiannya apa? Baris. Bukan pembagiannya mustatir. Dah? Paham ini? Ini menunjukkan di sini pembagiannya bermasalah. Di sini pembagiannya bermasalah. Kalau muttasil ikut baris, maka tidak masuk muttasil. Kalau mustatir, kalau muttasil ikut ke baris, maka tidak masuk mustatir. Iya, kan pembagian penulis adalah, iya, pembagian penulis untuk domir, iya, dia terbagi dua, iya kan? Bagian pertama belum bilang siapa mustatir. Bagian kedua adalah baris. Ini adalah baris, iya kan? Kemudian mustatir belum bagi dua. Ada wujuban, ya, ada jawazan. Kan begitu? Setelah itu belum masuk ke baris, ya kan? Baris belum bagi dua. Ada muttasil, dah, ada yang munfasil. Ini pembagian penulis. Ya kan? Ya kan? Kemudian belum bahas muttasil. Domir muttasil itu terbagi tiga, kan belum bilang begitu, terbagi tiga. Iya, terbagi tiga. Ada yang marfu, ya, marfu, ada yang mansub, dan ada yang majrur. Ini kan yang baru kita pelajari, kalau munfasilnya belum. Masalahnya adalah ketika belum contohkan domir marfu, ya kan, ada contoh apa? Mustatir. Dipaham kan? Contohnya adalah belum contohkan doroba. Doroba adalah contoh apa katanya? Contoh domir muttasil. Padahal domir muttasil di pembagiannya siapa sekarang? Baris. Cocok enggak? Dari sini pembagian penulis yang bermasalah ini. Pembagiannya yang bermasalah. Nanti kita akan bagi ulang nanti. Yang penting antum paham dulu ini. Ya, pembagiannya
penulis, pembagiannya penulis. Kemudian nanti belum bagi dua ini, marfu, ya, dan mansub. Ya, kita tempuh saja dulu ini. Ini yang dikatakan oleh penulis. Domir terbagi dua, mustatir baris, baris terbagi dua, wujuban jawazan. Mustatir terbagi dua, jawazan wujuban, baris muttasil mufasil. Muttasil ada tiga, marfu, mansub, majrur. Nanti mufasil terbagi dua, ada marfu, ada mansub. Kita baca saja dulu sesuai dengan yang penulis katakan. Iya. Jadi domir marfu'nya, dorobtu, mana domirnya? Kita ulang, dorobtu, tu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba. Mustatir, takdirnya, huwa, doroba. Cocok ini kan memang domir baris, iya kan? Alif, alif. Iya kan? Baris terus muttasil. Iya kan? Berarti domirnya alif. Iya. Wa darabat. Mana domirnya? Mustatir. Takdirnya hiya. Wa darabna. Mana domirnya? Na. Semua ini domir rofa. Semua ini namanya domir rofa. Jadi kalau antum dapat domir ini nanti tidak ketukar. Domir rofa itu beda dengan domir nasab. Jadi kalau antum dapat ini domir, rofa ini marfu. Domir ini adalah domir rofa. Kita lihat mansub. Wal mansub sementara domir nasab, ya walaupun artinya sama tapi beda lafaz. Domir nasab yang muttasil ya, yang muttasil. Akromani, mana dia? Iya-nya itu, iya-nya. Akromana, nah akromaka, akromaki. Akromakuma, akromakum, akromakunna, akromahu, akromaha, akromahuma, akromahum, akromahunna. Perhatikan itu domirnya. Yang mirip antara rofa dan nasab adalah na. Di rofa ada na, di domir rofa ada na, ada. Di domir nasab ada juga, iya kan? Itu saja yang miripnya. Gimana nanti cara saya bedakan? Lihat sebelum na. Kalau sebelumnya sukun, maka itu domir rofa. Dorobna. Paham kan? Jadi kalau sebelumnya sukun, maka itu dia domir apa? Rofa. Kalau sebelumnya berharokat, domir nasab. Akromana. Kalau saya baca akromna, domir apa itu? Domir apa itu? Rofa. Akromana. Domir nasab. Jelas? Jelas ini? Inilah bentuk domirnya. Makanya saya kasih antum di teori baca kitab. Akromahu. Bersambung dengan fi'il pasti maf'ulun bi. Kan itu domir nasab memang. Paham kan? Jelas itu kaidah. Jadi diambil dari teori nahwu, dimasukkan dibaca kitab. Supaya cepat dikenal. Iya, inilah semuanya ini. Genap ini. Semua inilah domir nasab yang menjadi maf'ulun bi. Antum bisa ganti nanti kata akroma menjadi kata lain. Yang penting bersambung dengan fi'il maf'ulun bi. Wal majrur, domir jernya. Domir jernya. Kalau jernya gimana? Wal majrur kal mansub. Domir yang majrur seperti mansub. Makanya saya kasih kaidah dibaca kitab bersambung dengan isim mudhofun ilai majrur. Karena domir mansub dan domir majrur itu sama. Tidak ada bedanya. Bedanya bersambung dengan siapa? Kalau bersambung dengan isim majrur mudhofun ilai atau bersambung dengan huruf jar majrur mudhofun ilai. Kalau bersambung dengan fiil maka dia maf'ulun bi. Jadi antara domir nasab dan jar sama. Yang beda hanya domir rofa. Jelas pembahasan ini? Sama. Lihat contohnya. Lihat kata beliau illa hanya saja kecuali annahu sesungguhnya dia dakhala alaihi amilul jar masuk padanya penyakit jar. Bedanya itu saja. Kalau domir nasab masuk penyakit fiil, kalau domir jar masuk penyakit siapa? Jar. Namanya penyakit jar ada berapa?
Dua, ada huruf jer sama siapa? Ada mudhof. Iya kan? Kalau masuk penyakit jer sudah majrur. Lihat contoh. Nah, marrobina ila akhiri, hingga akhir. Ambil saja domirnya, masukkan bi. Marrobina. Terus ambil domir di akromani. Kan marrobina, terus marrobika. Lanjut. Marrobiki. Lanjut. Marrobikuma. Lanjut. Terus. Lanjut. Marrobihu. Masa bihu? Kenapa marrobihu? Domir ha sudah dikasih tahu. Kalau sebelumnya kasro diharokati dengan kasro, dipaksakan dhamma. Marrobihu. Marrobihi. Terus marrobiha. Kalau ini pasti kan ada alif setelahnya. Masa ada alif baru di kasro? Tidak cocok. Alif pasangannya siapa? Alif pasangannya ya. Antum kasih kawin lagi alif dengan orang lain. Iya, pasangannya alif siapa? Fathah. Marrobiha. Terus marrobihima. Terus marrobihim. Terus marrobihinna. Jadi sama antara domir nasab dan domir apa? Jer. Jelas kan? Jelas ini? Ada pertanyaan sampai situ? Inilah domir rofa, domir nasab, domir jer. Kita akan dapat dibaca kitab. Seterusnya ini akan terus kita dapatkan. Sudah ada pertanyaan? Tunggu dulu saudara. Kan sudah saya bilang tadi, kita ikuti saja dulu kemauan penulis. Dah? Jangan dulu dicoret. Sebentar. Dah? Kalau orang Arab ini antum akan dibilang begini. Tahu aja begini. Dah? Jam kau berkomat-komit. Tutup sedikit. Iya, paham saudara? Jadi sudah saya bilang tadi, kita ikuti dulu itu. Itu gambaran pembagian penulis. Dah? Baik, pembagian domir munfasil berdasarkan kedudukannya. Wayang qasimun munfasil dan domir munfasil terbagi ila marfu'in wa mansubin, kepada marfu dan mansub. Jadi tidak ada itu domir munfasil majrur. Tidak akan pernah antum dapat di dalam dunia baca kitab gundul. Tidak ada domir munfasil majrur. Apaan? Tidak ada domir munfasil apa? Majrur. Dia cuma bisa marfu dan mansub. Yang menjadi poin kita adalah mengenal domir munfasil marfu, mengenal domir munfasil mansub, supaya nanti dapat langsung bilang marfu ini, dapat langsung bilang ini mansub. Ini yang paling penting di sini. Fal marfu, maka yang marfu itnata asyarata kalimatan, ada 12 lafaz. Kalau antum dapat domir ini langsung bilang marfu. Wahya dia adalah ana wa nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Makanya saya pastikan dibaca kitab gundul dapat domir ini mubtada. Karena ini domir apa ini? Domir apa ini? Domir rofa. Ini domir rofa. Kalau antum dapat ini mubtada, ini domir marfu. Iya. Kata beliau, fakullu wahidin min hadid domair, maka setiap salah satu dari domir-domir ini, idza waqa'a fi ibtida'il kalam, ini kaidah yang saya kasih antum. Jika terletak di awal kalimat, fahuwa mubtada, maka dia mubtada. Inilah kaidah yang saya kasih antum dibaca kitab gundul. Domir-domir ini, setiap salah satu darinya, kalau terletak di awal kalimat, maka dia mubtada. Masya Allah. Nah, contoh, wa ana rabbukum, apa irobnya ana? Apa irobnya ana? Mubtada, rabbukum, rabbu, khobar, kum, mudhafun ilaih, wa nahnul warithun, nahnu. Mubtada, al-warithun, khobar, anta maulana, anta. Mubtada, maulana, khobar, na.
Mudhafun ilaih domir jar. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Huwa mubtada ala huruf jar kulli syai'in mudhafun ilaih qadirun khabar. Jelas kan? Jadi jelas i'rabnya. Paham kan? Ini domir marfu. Wal mansubu itnata asyarata kalimatan. Hafal ya? Yang mansub itu ada 12 kata juga. Ini penelitian. Kalau domir mansub maka dia tidak keluar dari 12 ini. Yaitu apa itu? Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Kalau antum dapat domir ini memang beda. Sama artinya tapi beda lafadznya. Kalau antum terjemahkan iyahu, iyaya sama dengan ana, saya. Terjemahannya sama tapi beda kedudukan i'rab. Semua terjemahannya ini sama. Iyana sama dengan nahnu. Artinya nahnu apa? Kami. Iyana kami juga. Tidak ada perbedaan terjemahannya. Yang beda adalah i'rabnya. Kedudukan i'rab. Lihat kata penulis untuk domir kedua ini. Fahadihid dhamair. Maka domir-domir ini. Yaitu yang ini tadi yang baru antum dapatkan. La takunu illa maf'ulan bi. Tidak akan pernah ada kecuali sebagai maf'ul bi. Tidak akan pernah ada kecuali sebagai maf'ul bi. Iya kan? Jadi kalau antum dapat langsung bilang saja maf'ul bi. Langsung saja bilang maf'ul bi. Nah contoh iyyaka na'budu padahal di awal itu iyyaka na'budu iyyaka sebagai itu saudaraku Zubair samping tak sebagai Masya Allah saya heran anak-anak RBA ini biar tidur dia bisa tahu ini Masya Allah ini jin iya ahli nahwu ini jin kata ulama ahli nahwu itu jin. Dia bisa tahu orang-orang yang tidak tahu. Betul itu ulama berkata ini ahli nahwu jin. Dia bisa tahu orang-orang yang tidak tahu. Dia dari tadi saya lihat matanya tertutup. Ketika ditanya iyyaka na'budu iyyaka dikasih bangun sama Zubair maf'ul bih. Masya Allah. Sama dengan temanku juga itu kemarin. Kalau yang ini ya. Pokoknya kalau yang tidur itu temanku itu. Alhamdulillah. Mantap sekali saudara. Jadi keluar jinmu, oh, aman. Iya. Alhamdulillah. Bisanya itu ya. Jadi iyyaka na'budu. Dimanapun ya. Terletak di awal, di akhir, di tengah. Pokoknya bilang. Kalau dapat ini domir. Maf'ul bih. Ini memudahkan kita baca kitab Gundul ini. Setelah itu memudahkan kita terjemahan. Karena ketika kita bilang ini iyyaka maf'ul bih. Berarti artinya setelah fi'il. Iyyaka na'budu artinya adalah na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu. Cuma nanti ada kaidah tafsir. Kaidah tafsirnya kalau dikedepankan maf'ulun bi memberikan makna pengkhususan. Itu nanti urusannya tafsir, bukan urusannya nahwu. Nahwu hanya mengatakan ini maf'ulun bi. Tapi di urusan tafsir nanti kalau maf'ulun bi dikedepankan memberikan makna pengkhususan. Hanya kepadamu kami beribadah. Atau kami beribadah hanya kepadamu. Itu kata hanya itu karena dia di depan. Kata hanya itu lahir karena dia berada di mana? Di depan. Jelas ini? Itu masalahnya orang itu. Masalahnya kita adalah iyyaka maf'ul bih. Iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum sebagai apa? Iyyakum maf'ulun bih dari ya'budun. Jangan bilang dari kanu. Karena kanu tidak butuh maf'ulun bih. Kanu butuh khobar. Ini maf'ulun bih dari ya'budun. Paham kan? Ya'budun. Mana khobarnya kanu? Ya ya'budun. Jumlah fi'li ya. Jelas kan? Jelas ini? Sudah paham ini? Selesai pembahasan domir secara pembagian. Setelah itu adalah masalah ya disambung atau dipisah. Kita selesaikan dulu ini tadi. Yang Deng Dani tidak sabar ya. Jadi ini pembahasan penulis. Yang kita lihat. Jadi penulis ini inilah
genap semua ini. Sudah genap kan dari pembagian penulis. Paham kan? Cuman kita bermasalah ketika belum sebutkan domir marfu yang mustatir. Di situ saja. Iya kan? Ketika didapati ada domir marfu mustatir, sementara dia adalah bagiannya di sana. Bukan bagiannya yang baris. Menurut pembagian penulis. Gimana sebenarnya pembagian yang benarnya? Yang benarnya adalah kita bagi ulang di sini. Ya, domir itu dia tidak terbagi ke mustatir baris awalnya. Dia terbagi ke langsung saja muttasil dan munfasil. Ini masalahnya penulis ya. Di sini belum masalahnya karena langsung baris dan mustatir. Sebenarnya domir terbagi dua. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Paham kan? Domir muttasil yang bersambung itu terbagi dua. Ya, ada mustatir, ada baris. Paham kan? Itu domir muttasil. Domir yang bersambung. Ada mustatir, ada baris. Dipahamkan? Ada mustatir, ada baris. Jelas ini kan? Itu yang apa itu? Muttasil. Paham kan? Kemudian domir munfasil ada cuman baris. Tidak ada mustatir. Dipahami ini? Kemudian domir ini, domir mustatir, ini yang terbagi dua. Nah, berarti mustatir dari muttasil, kan begitu? Bukan di situ. Kan ini mustatir pembagian tersendiri. Tidak masuk di muttasil. Yang benarnya muttasil ada mustatir, ada baris. Mustatir ada mustatir wujuban. Paham kan? Ada mustatir jawazan. Dipahami kan? Iya. Kemudian baris tidak perlu wujuban jawazan. Memang baris tidak terbagi kan? Baris. Iya. Tidak terbagi. Kemudian baris ada juga di munfasil. Jadi baris itu ada muttasil, ada munfasil. Karena pengertian baris yang penting adalah lafadznya. Dipahami kan? Jelas kan? Kemudian domir baris dan domir mustatir dan baris, ya dua domir ini, ya kita dua ini mustatir dan baris kita turunkan ke bawah, dia tiga kan marfu, ya kan, mansub, dan tiga apa majrur. Ini tadi, iya. Kemudian domir baris yang munfasil. Nah, kalau munfasil pasti baris. Domir baris kita bagi saya ke bawah dia itu. Ya. Jadi domir munfasil itu cuman ada baris. Tidak ada domir munfasil mustatir. Paham kan? Tidak ada domir muttasil yang domir muttasil ada mustatir, ada baris. Kalau munfasil tidak ada mustatir, tidak ada. Dia cuma ada baris. Domir baris ini hanya dua. Ada marfu dan ada mansub. Itu tadi. Paham tak? Ini pembagian yang benarnya. Domir muttasil munfasil. Muttasil mustatir baris. Jadi antum hapus itu doroba. Jadi ketika antum bilang tadi contoh marfu'nya. Dorobtu. Nah, dorobtu. Muttasil. Mustatir baris. Kan begitu. Nggak keluar itu. Nggak keluar. Ketika saya bilang dorobna muttasil. Mustatir baris. Kan begitu. Dorobna. Terus. Dorob. Apa lagi? Dorobta. Muttasil. Mustatir baris. Dorobti. Muttasil. Mustatir baris. Kan begitu saja. Tidak keluar itu. Dorob. Apa lagi? Nah?
Dorob tuma sama. Dorob apa lagi? Tum sama. Dorob tunna sama. Terus doroba. Doroba. Domir apa? Muttasil. Kan begitu? Muttasil. Mustatir. Muttasilnya mustatir baris. Begitu saudara. Nah? Paham kan? Yang bermasalah di pembagian. Seharusnya begini. Ini dulu muttasil munfasil, mustatir baris dari muttasil. Kemudian munfasil hanya baris. Kemudian baris mustatir bisa saja rofa, bisa saja nasab, bisa saja apa? Jer. Nah, ketika antum nasab misalnya, nasab. Dorobani. Dorobani, mana domirnya? Dorobani, mana domirnya? Ya? Muttasil atau munfasil? Hah? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Mustatir atau baris? Kan begitu. Marfu, mansub atau majrur? Begitu nanti. Jadi tidak keluar dari ini. Dipaham ini? Ini pembagian yang cocok itu untuk contoh. Untuk apa? Contoh. Jelas saudara? Jelas ini? Apa? Begini, mustatir kemarin dia bilang pasti marfu. Sudah kemarin tuh? Ada nggak kemarin? Ada toh? Mustatir pasti marfu. Jadi ini nih pembagian ini untuk mustatir atau baris, maksud untuk domir muttasil. Yang mustatir atau baris kan dah harus semua masuk saudara, kan beda-beda domirnya. Nah, kalau mustatir hanya marfu sebagai fa'il atau naibul fa'il. Dah? Sudah? Alif. Tak sukun itu. Bahkan iya, antum mau dirinci itu, bahkan hanya iya, kaknya bukan. Itu mau dulu, pokoknya iya kah, domir mansub munfasil. Tuh, itu mau dulu saudara dihafal. Jadi antum bertanya, kah atau semuanya, bahkan bukan kah. Puas maki. Jadi kalau antum rinci ini masalah, garuk kepala lagi Hanafi. Dia bertanya adalah, kata apa? Iya, iya kah. Pertanyaannya Dani, domirnya iyaka atau ka? Paham kan? Paham pertanyaannya? Bukankah? Bukan iyaka. Bukan iyaka. Apa sih? Iya. Jadi masih mau? Yang begitu jadinya. Jadi yang penting iyaka domir nasab. Titik. Itu mau dulu. Tuh. Itu dulu supaya orang tidak terlalu ini, dah, ya enggak, saudara. Pokoknya iyaka mansub, maf'ul bih. Yang apa itu? Ini nih, hapus misalnya ini. Nah, inilah pembagian domir. Nah, domir itu bisa muttasil, bisa munfasil. Kalau muttasil bisa mustatir, bisa baris. Domir mustatir ataupun baris bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, kalau domir munfasil hanya bisa baris. Kalau dia baris hanya bisa marfu, hanya dan mansub. Itu aja. Apa? Hah? Apa itu? Proses. Proses apa? Memahami. Iya. Kenapa sebenarnya masalahnya? Atau anak panahnya kurang pas ya?
Iya, masalahnya penulis contohkan mustatir di tengah pembagiannya siapa, baris. Itu masalah kan? Berarti bermasalah dalam pembagian. Bermasalah dalam pembagian. Ini karena papannya di sini tadi ya. Iya. Kita tulis saja di sini. Ad-dhamir. Dah? Dia terbagi dua secara garis besar. Dah? Ada muttasil dan ada munfasil. Itulah pembagiannya dhamir. Kemudian dhamir muttasil terbagi berapa? Dua. Ada mustatir dan ada yang bariz. Ya kan? Dhamir munfasil tidak terbagi dua. Dia hanya siapa? Bariz. Ya kan? Dia hanya baris. Secara kedudukan. Dah? Secara kedudukan. Ini terbagi berapa? Tiga. Ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang apa? Jer. Iya kan? Munfasil secara kedudukan terbagi berapa? Dua. Iya kan? Ada rofa sama apa? Sama apa? Nasab. Tidak ada jer. Itu. Paham saudara? Nggak mumet nih. Terang ya, tapi baru sedikit. Apalagi yang sedikit itu? Dah, tinggal contoh. Tinggal apa contoh. Jangan contohkan di mustatir dan baris, dah. Jangan, contohnya setelah di sini finishnya. Contohnya di sini. Jangan contohkan masih di sini. Iya kan? Supaya langsung dengan kedudukan. Iya kan? Rofa, ya contohnya belum bilang dorobtu. Iya kan? Nasab, contohnya dorobani. Iya? Iya kan? Jer, contohnya adalah marobi. Kan begitu? Iya. Rofa, contohnya ya anak. Anak kan begitu? Iya. Nasab, contohnya iya ya. Paham saudara? Sudah ini? Terbagi juga apanya? Ya ini iya bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Baris kan? Baris kan bisa rofa kan? Ini dorob tuh baris ini saudara. Iya kan? Cuman tinggal tambah lagi mustatir lah. Nah, dorobah. Selesai mi. Itu? Jadi kan baris bisa rofa, dorob tuh. Bisa nasab, dorobani. Ini baris namanya ini. Iya, marobi, baris nama ini. Apa namanya baris? Nampak, kelihatan, tidak tersembunyi. Ah itu dia. Terus? Pertanyaan saya saudara. Ini pertanyaan Masya Allah. Jadikan begini saudara. Dia bilang ini. Antum perhatikan ini cerita. Kan gini. Doroba. Mana domirnya? Mustatir. Takdirnya? Huwa. Kan begitu. Kalau saya ganti dengan Zaid. Apakah ini tidak munfasil? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab pertanyaan teman ini? Fajar. Iya. Tidak mutasil, tidak munfasil karena dia bukan domir. Ini isim dohir. Kenapa kita masukkan di mutasil munfasil? Kita bahas domir saudara. Assalamualaikum. Iya kan? Kan kita bahas domir, bukan isim dohir. Kalau sudah jadi Zaid, bukan lagi mutasil, bukan lagi munfasil. Masa kita bilang Zaid domir mutasil baris? Baris. Jadi Zaid baris.
Ya baris, tapi bukan domir. Tahu ji baris? Ada lafadznya, tapi kan bukan domir, saudara. Iya kan? Maksud atau tidak? Zaidun diganti huwa. Kalau Zaid diganti huwa, enggak ada mi. Doroba huwa. Wah, pemborosan. Dia paksakannya mustatir menjadi baris. Bapak paksakan sekali itu tinggal menangis. Mami saya kalau begitu. Kenapa kita pasti? Gini kan sudah ada sembunyi. Kenapa pergi nampakkan? Nggak bisa. Ini jadinya apa jadinya? Ini bukan lagi domir mutasil. Kan antum maunya tetap jadi mutasil toh? Kalau jadi huwa jadinya munfasil. Kenapa nak jadi mutasil? Kan baris kan ada juga di munfasil. Kenapa kita pasangkan ke mutasil? Iya kan? Ini masalahnya adalah dipahami gini, ini khayalan ahli nahwu. Kalau misalkan, enggak mungkin terjadi. Misalkan. Dan ini aman? Sudah ada lagi? Kalau doroba huwa, fa'il atau mubtada? Masalahmu itu. Muncul itu pertanyaannya. Kalau doroba huwa di i'rab, fa'il atau mubtada? Bukan fa'il, bukan mubtada. Nah, taukid. Iya. Taukid. Iya kan? Kan taukid itu pengulangan lafaz. Lafaz apa yang diulang? Kan yang tersembunyi itu ada, bukan tidak ada. Betul nggak? Yang tersembunyi itu ada atau tidak? Ada. Maka pengulangan lafaz yang ada di dalam doroba. Gara-gara kamu itu. Ada lagi? Iya. Iya, karena yang tersembunyi itu bersambung setelah fi'il. Kan dia fa'il. Namanya fa'il harus setelah fi'il. Nah, ada di situ cuman bersembunyi kasihan. Orang Makassar bilang cokoi. Tahu di cokoi? Nggak tahu dia tak? Orang apa antum lagi? Nggak tahu ji. Sudah. Antum angkat tangan. Tidak saudara, enggak begitu modelnya. Iya, jadi ini mutasil, namanya domir mutasil, apakah mustatir ataupun baris, pasti enggak keluar dari rofa, nasab atau jer. Kan itu, dia mustatir cuma rofa, tapi dia mutasil enggak? Kan mutasil saudara, berarti namanya mutasil, mustatir ataupun baris tidak akan pernah keluar dari yang namanya rofa, nasab, jer. Setelah itu penggolongan domirnya. Sama dengan ini saudara. Munfasil kan ada baris. Kenapa kita tidak bilang saja munfasil, nggak usah bilang baris, nggak usah bilang rofa, nasab. Ini ada penggolongannya lagi. Nah, domir rofa ada, domir nasab ada. Sama dengan penulis kemarin, dia sudah bilang memang kalau mustatir pasti rofa. Artinya ini untuk mutasil. Mutasil itu mau dia mustatir ataupun baris tidak keluar dari rofa, nasab, jer. Nah, kalau mau golongkan sendiri lagi, rofa, pernyataan penulis kemarin. Paham kan? Rofa ini mustatir pasti rofa. Gitu saja. Dan jangan antum pergi pembagian sendiri lagi. Jadi di mana dia kodong letakkannya? Punyanya siapa kalau dibagi lagi sendiri? Jadi maunya sendiri mustatir. Sendiri mustatir, begitu. Jadi masuk di mana mi? Mutasil atau munfasil?
Kalau antum kasih bagi sendiri, masuk di mana mi kasihan? Jika antum mau letakkan sendiri, di mana? Di mana coba? Oh, di sini, di sini. Domir, berarti terbagi 3. Dah, mustatir saja di sini. Dah, di situ maksudnya. Di situ. Antum bukan menyelisih, itu antum menyelisih seluruh ulama nahwu. Kalau antum maunya begitu. Nah, begitu saja. Muttasil ada mustatir, ada baris. Dari mustatir atau baris ini tidak akan pernah keluar dari apa? Rofa, nasab, jer. Dah? Ada lagi? Enggak apa. Hanya mustatirlah yang ada jawazan dan wujuban. Nah, jadi yang jawazan dan wujuban itu hanya punyanya mustatir. Mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazan. Tidak dimiliki oleh baris. Tidak ada baris yang jawazan wujuban. Tidak ada. Itu hanya punyanya mustatir saja. Ya? Itu khusus pembagiannya mustatir. Pembagian mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazan. Sudah ini? Ulang. Tidak mungkin. Tidak ada majrur mustatir. Kesimpulan yang salah kapan itu? Nah, enggak. Kita bilang, kita mungkin maunya adalah namanya domir majrur pasti baris muttasil, bukan mustatir. Kan begitu maunya tak? Iya kan? Majrur kan tidak ada di rofa. Tidak ada nasab munfasil. Jadi namanya majrur itu domir majrur, domir jer. Pasti muttasil. Dah? Pasti muttasil domir. Dah? Iya kan? Baris muttasil domir. Iya kan? Terus? Ini masalah tadi ini ya, pembagian bidah ini. Mungkin itu muncul kata mustatir tadi. Gara-gara tadi, siapa tadi? Langsung muncul majrur, muttasil, mustatir. Kenapa nah? Gara-gara pembagian tadi ulama lain. Pak. Domir, mustatir, pasti rofa. Kalau baris bisa muttasil, bisa munfasil. Betul. Kalau baris muttasil, baris bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Sebagaimana baris bisa muttasil, bisa munfasil. Yang betul, tidak ada yang majrur. Sudah ada? Apa ini? Memang dia isim dohir tidak dibilang baris. Dohir.
Iya, kenapa kita paksakan itu isim dohir jadi baris? Itu hanya miliknya domir. Oh iya, kenapa pergi Zaid dinamakan lagi baris? Gara-gara bapak mini tadi. Iya, memang dia tidak dinamakan baris. Namanya juga isim dohir. Kenapa lagi kita pergi bilang baris? Itu baris punyanya domir. Kan saudara? Jadi jangan kasih kesimpulan itu, kan itu salah. Tuh? Jadi kita bangun kesimpulan di atas yang salah. Sama minta di Bapak. Bangun kesimpulan tiba-tiba dicabang mustatir yang sana. Yang diadakan tadi oleh ulama dari mana itu. Ya, kan saudara? Jadi inilah pembagiannya begitu. Pembagiannya. Supaya jadinya rapi. Kita tidak protes, itu contoh. Dipahami ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha